Halo, ketemu lagi dengan Rojali di sini. Orang biasa, bukan selebritis, bukan public figure, bukan pula motivator, hanya orang biasa saja. Di tengah minggu ini, habis sekedar baca-baca berita ya, kok kayaknya ada pertanyaan. Pertanyaan ini selalu timbul kalau setiap kali baca berita. Soalnya habis dibombardir masalah penembakan tembok, kemudian juga adanya pungli atau pungutan liar. Pungutan liar ini dilakukan dari institusi-institusi pemerintah sampai ke kelompok rakyat. Setelah itu ada yang namanya preman. Jadi pungli ini alias pungutan liar ini menggejala dan jadi kebiasaan. Kebiasaan ini kalau tidak segera diberikan peringatan dan diberikan sanksi yang tegas, maka rusaklah peradaban dan perakhlakan bangsa kita ini. Padahal beberapa hari yang lalu kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu saja hal ini bukan hanya menjadi tugas dari Presiden tentunya, tetapi juga tugas kita semua. Oke, satu dulu. Untuk institusi-institusi pelayanan publik, ada hal yang cukup luar biasa. Sebetulnya ya. Apa itu? Jadi dengan adanya NIB atau nomor induk berusaha, dan kita untuk ngurus surat-surat untuk melakukan usaha, kita bisa masuk ke OSS portal. OSS-nya silakan cari di Google ya. Ini sebetulnya adalah niatan baik dan sebuah solusi untuk mengikis adanya perilaku oknum-oknum di pelayanan publik yang dibayar oleh rakyat tetapi masih kemaruk minta pungli. Kalau nggak ngasih duit, disusah-susahin. Kemudian dengan senyum, dengan giginya yang sangat kuning, yang lebih kuning dari gigi Rojali, mereka mengatakan akan membantu. Membantu itu ikhlas apa enggak? Kalau membantunya nggak ikhlas, ya minta duit. Nah, oleh karena itu, sampai sisi situ dulu, kalau Rojali sebagai rakyat nggak terima bahwa mereka yang melakukan pungli alias pungutan liar untuk pengurusan-pengurusan yang seharusnya dan wajibnya dilakukan untuk melayani rakyat dan masyarakat luas dan digaji oleh rakyat, maka mereka nggak perlu pungli lagi. Kasarnya rakyat ini majikannya. Undang-undang dasar jelas mengatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat, bukan di tangan tikus, kecoa, dan anjing-anjing yang melakukan pungli itu. Nah, oleh karena itu, maka tentu saja kita harus berani melaporkan oknum-oknum pelayanan publik yang digaji oleh rakyat apabila mereka melakukan pungli alias pungutan liar. Ini benar-benar memalukan. Dan kalau boleh,
Rojali mengatakan mereka-mereka yang melakukan pungli, yang bekerja di pelayanan publik itu sama sekali kehilangan manusia sebagai jati dirinya. Kenapa? Karena tahu adab, bahwa ada peradaban digunakan untuk melakukan kecurangan-kecurangan pungutan liar, dan KTP-nya yang jelas menunjukkan agamanya tidak dilakukan secara baik dan benar. Dicoret aja di situ, kosongin agamanya. Jadi KTP orang-orang yang habis kena tindakan atau sanksi melakukan pungli, kosong agama. Artinya ateis, nggak bertuhan. Di Pancasila pun jelas, di satu sila pertamanya, di atas segala-galanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Lah kalau melakukan pungli, ya sama kayak kata-kata Rojali sebelumnya, bahwa mereka adalah budaya dan penganut penyembahan berhala baru. Jadi mereka yang melakukan pungli di institusi pemerintah alias institusi layanan publik yang dibayar oleh rakyat, mereka nggak nyembah Tuhan. Mereka melakukan kebohongan terhadap istrinya, melakukan kebohongan terhadap suaminya, melakukan kebohongan terhadap anak-anaknya. Dan untuk generasi muda, wajib rasanya apabila orang tuanya bekerja di institusi pelayanan publik, tanya kepada orang tuanya, Bu, Pak, uang yang buat kita makan halal atau tidak? Hasil pungli dan korupsi atau tidak? Tetapi kalau anak-anaknya tetap diam, suaminya diam, istrinya diam, pokoknya dikasih duit, mereka jangan-jangan juga peserta penyembah berhala baru yang namanya uang itu. Kalau begitu, buat apa mereka ini? Pemerintah sudah memberikan banyak sekali upaya-upaya untuk penanggulangan pungli. Tetapi kalau masih ada, berarti masih ada yang salah, yaitu pengawasan. Ini berkembang loh. Banyak loh yang ngomong masalah pengawasan ini. Kalau aturannya ada, tapi ada pelanggaran, artinya pengawasan itu tidak efektif dan optimal. Yang kedua, kalau misalnya pungli dilakukan oleh siapa? Bukan mereka yang di pelayanan publik, tapi dilakukan oleh sekelompok masyarakat sendiri. Misalnya di sebuah daerah, di sebuah wilayah, menutup jalan, minta uang. Nah, ini juga nggak benar. Persis seperti berita-berita akhir-akhir ini, bahwa kelompok-kelompok yang mengatasnamakan masyarakat tetapi melakukan pungutan liar, ini juga nggak berhak menjadi masyarakat. Belum bukan orang. Balik lagi, dilihat KTP-nya, agamanya apa. Kalau masih melakukan, ya kosongin aja. Nggak punya. Bohong kalau mereka punya agama. Karena mereka tidak melakukannya. Mereka hanya mengenakan jubah Tuhan untuk kenikmatan hedonisme sesaat yang mungkin juga nggak terlalu bagus. Bayangkan, kalau kita hidup dalam masyarakat yang kecanduan akan pungli, apakah kita masih bisa menghargai mereka? Apakah kita masih bisa menghormati mereka sebagai sesama?
untuk berjuang bersama-sama dalam periode kemerdekaan yang seharusnya kita isi. Kemudian yang ketiga, adanya preman-preman. Kalau preman-preman jelas sampah masyarakat. Ada dua yang bisa kita lakukan. Sanksi dengan tegas. Hapus hak-haknya sebagai masyarakat, sebagai bangsa Indonesia, hak-hak sebagai warga negara. Tetapi juga bisa diberikan sebuah pelatihan-pelatihan agar mereka nggak jadi preman. Tetapi pelatihan-pelatihan mengenai kemampuan untuk melakukan sebuah nilai-nilai yang lebih baik. Misalnya servis HP, servis motor, sehingga apa yang dilakukan bisa berguna buat kehidupannya daripada jadi sampah masyarakat. Jadi teman-teman kerja, lawan mereka-mereka siapa saja yang masih menyembah berhala karena mereka bukan penyembah Tuhan. Mereka melakukan pungli, mengenakan jubah Tuhan, tetapi melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih buruk daripada binatang dan setan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Mohon komen di bawah ini. Sampai ketemu lagi. Salam Roh Jali.